Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sultan Berkoja. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih itu Belirthmeiki, ya. Belirthmeiki atau acquisitive case, kayak gitu. Secara singkat saja, Belirthmeiki itu maknanya atau definisinya adalah imbuhan penegas objek. Nanti akhirnya akan menambahkan ini atau itu, begitu ya. Ini atau itunya itu mempunyai makna yang telah diketahui para si pembicara, kayak gitu. Misalnya saya memberikan contoh, kalian sebagai penonton nih yang menonton channel saya, menonton channel BM, misalkan lagi berbicara sama temannya masing-masing. Kita kasih contoh, ada Aisyah, ada Farhan. Farhan nanya kepada Aisyah, Aisyah, kamu punya mobil apa? Atau kamu pengen beli mobil apa? Ya, mobil yang mana, mobil apa, mobil seperti apa, itu menjadi satu pertanyaan. Nah, Aisyah nanti bisa menjawab dari pertanyaan Farhan dengan menggunakan rumus Belirme-Eki, menegaskan objek, menjadikan sebuah kata yang sifatnya masih universal atau yang masih belum spesifik jadi spesifik, itu ya. Kalau misalkan kita pengen bilang mobil, aku pengen beli mobil, mobil doang, kita nggak bakal tahu. Mobil kan banyak, ada mobil A, mobil B, mobil C dengan segala bentuk warna dan juga tampilannya. Nah, Aisyah tentunya akan menambahkan bilik meeki untuk menentukan, kayak gitu ya. Mungkin di satu pembicaraan Aisyah memberikan isyarat dengan menunjuk atau apa, tapi kan kita mendengar dari percakapan menggunakan bilik meeki, kayak gitu. Jadi nanti bisa dipraktikkan bilik meeki ini untuk menegaskan objek. Jadi hanya orang yang berbicara saja yang tahu, digunakan untuk menunjuk, ya, secara secara kontekstual, secara pengucapan mobil yang spesifik antara Farhan sama Aisyah, kayak gitu. Jadi kita nggak bakal bertanya-tanya lagi, kayak gitu, karena mobilnya udah diketahui yang mana. Dari misalnya Aisyah dan Farhan ada di dealer mobil, dari mereka berdiri di dealer mobil, sekian banyak mobil dijejerkan seperti itu, dan Aisyah cukup cuman mengatakan mobil, mobil ini. Nah, dalam percakapan mereka saja yang bertahu kan, yang tahu mana mobil yang dimaksud. Kalau kita nggak tahu, yang penting kita paham bahwa Belit Meki atau Aisyah mengatakan mobil ini atau mobil itu, mobil sudah diketahui, sudah jelas yang mana, kayak gitu. Ya, jadi intinya Belit Meki itu digunakan untuk kita berbicara dengan seseorang, menegaskan objek yang kita maksud, yang kita tuju, orang agar orang itu juga tahu seperti itu. Nah, Ballad Make itu rumusnya mudah, cuman cuman ada 4 huruf aja gitu ya, I, U, U. Kalau akhirnya A atau E ditambah E. Kalau ada akhiran E atau I ditambah I. Kalau ada akhiran O atau U ditambah U. Kalau ada akhiran E atau U ditambah I. Sama sama seperti ketentuan-ketentuan lainnya ya, 4 juga. Jadi vokalnya dibagi di sini. Jadi kita harus melihat huruf akhirannya. Ketentuannya sama. Kita harus lihat lagi vokalnya lagi, vokalnya lagi. Tapi di situ maksud dalam kurung Y kalau misalnya ada akhiran vokal ya. Jadi kalau misalkan rumusnya vokal, imbuhannya vokal, kata bendanya vokal kan nabrak gitu ya. Jadi harus dipisahkan dengan huruf Y. Kecuali kalau akhiran dalam kata bendanya itu adalah konsonan. Kayak gitu. Contoh kalem. Pulpen. Pulpen banyak. Ada pulpen A, pulpen B, pulpen model A, pulpen model B, warna A, warna B. Tapi kalau kita pengen bilang pulpen ini, nah ininya itu sudah diketahui yang mana intinya seperti itu. Jadi kita cukup bilang kalemi, bukan kalemi. Karena apa? Kalem akhirannya huruf konsonan, huruf me. Jadi cukup masukkan i saja, kalemi. Kenapa? Karena ada huruf E. Bukan dilihat dari huruf A-nya ya, tapi dilihat dari huruf E-nya. Kalau misalkan dilihat dari huruf A jadinya kaleme. Nah, itu salah, tapi kalemi. Tadi seperti araba. Araba jadi seperti apa? Arabayu, bukan arabae ya. Nah, ini salah, bukan arabae, tapi arabayu. Dipakai huruf Y untuk memisahkan A sama U. Karena kalau disatuin seperti ini nggak bisa. Gitu ya. Itu kegunaan belit meki, teman-teman sekalian. Kita lihat contoh di bawah. Oke. Aisyei bekliyor musun? Artinya, ya.
Aisyah peculiar muson, kita ditanya, apakah kamu menunggu Aisyah? Tapi Aisyahnya yang mana? Kayak gitu. Aisyah kan banyak dari segala penjuru dunia ada yang namanya Aisyah. Tapi kalau kita sebagai pembicara di situ di posisi itu kita sudah tahu Aisyah yang mana. Ya, misalkan antara teman, teman kita juga tahu Aisyah temannya kita yang mana yang kita tunggu Aisyahnya. Karena kan Aisyah banyak kayak gitu. Istanbul geziyorum. Aku ingin pergi ke Istanbul. Udah jelas itu ditegaskan Istanbul kayak gitu ya. Kota Istanbul kayak gitu. Nggak ada lagi kota Istanbul selain di Turki. Istanbul geziyorum. Aku ingin berjalan-jalan atau bertamasya ke Istanbul. Oke, teman-teman, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Guru Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.